Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahilladzi ja'alana minal mu'minin al-muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Salawat beriring salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, para sahabat, tabi'in, para tabi'in, dan insyaallah sampai kepada kita selaku umatnya yang akan terus memegang teguh terhadap ajaran Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita diwafatkan. Mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ini sebagaimana biasa kajian rutin di Masjid Raudhatul Ilmi atau Masjid Bin, jamaah sudah sampai kepada hadis yang ke-9 dalam kitab hadis riwayat Arba'in Nawawi. Hadis yang ke-9, hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah yang ditegaskan dalam riwayat ini nama aslinya adalah Abdurrahman bin Abi Sakhar. Kenapa beliau diberi lakop ataupun kunyah sebagai Abu Hurairah? Abu Hurairah itu adalah gelar yang Rasulullah berikan kepada beliau. Jadi
Abdurrahman bin Abi Sahar ini diberi gelar oleh Rasulullah Abu Hurairah atau Aba Hurairah, yang artinya adalah seorang bapak yang senang sekali dengan kucing, ya. Hirrah atau Hurairah, kucing kecil. Jadi sigot tasgir, ya. Sigot bentuk yang kecil. Kalau Umar kecilnya Umar, Fadil kecilnya Fudel. Kalau ada seorang ayah namanya Umar, punya anak namanya Umar. Jadi kalau ada lapan tasgir menandakan itu kecil. Hirratun Hurairah berarti kucing yang kecil. Karena memang Abu Hurairah ini beliau seorang sahabat yang masuk Islam pada masa perang Khaybar. Bukan termasuk sahabat yang awal-awal masuk ke dalam Islam sebetulnya. Tetapi Abu Hurairah ini memiliki kebiasaan senantiasa hadir dengan Rasulullah, bahkan disebut sebagai ekornya Rasulullah. Jadi upami kemana-mana Rasul kemana gitu ngiring baik Pak. Sehingga wajar kalau kemudian beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, 5.700 lebih dibandingkan bahkan dengan Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga bisa dibayangkan, ya, Abu Hurairah itu jari amalnya begitu banyak Pak. Ya, karena riwayat hadisnya banyak. Ini salah satu karomah yang kemuliaan ketika seorang sangat tidak ingin jauh dengan gurunya, karena guru beliau adalah langsung baginda Rasulullah SAW. Jadi bisa dibayangkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, dan beliau itu sangat, kata Rasulullah, memang sangat cerdas hafalannya, sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu persis seperti apa yang digambarkan dalam hadis. Jadi kebayang ya, jariah pahalanya Abu Hurairah itu banyak sekali, karena apa yang disampaikan oleh beliau dari baginda Rasul kemudian diamalkan oleh umat Islam. Ini juga salah satu kemuliaan bagi orang yang senantiasa menyampaikan kebaikan. Man dalla ala khair falahu ajru misli ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan pahala persis seperti orang yang mengamalkannya. Bahkan Rasulullah mengatakan la yanqusu dzalika min ujurihim syai', bahkan tidak akan dikurangi dari pahala orang yang mengerjakannya. Ya. Kita ngajak ke istri, ke anak untuk berbuat baik, dilakukan oleh anak kita, apalagi oleh orang lain, persis seperti orang yang azan. Makanya dalam fikih itu siapakah yang paling mulia, muadzin atau imam? Ya. Jumhur ulama mengatakan yang paling mulia itu adalah muadzin. Karena kalau imam itu tinggal nyetir aja gitu kan. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib karya Ibnu Munzir dikatakan orang yang muadzin itu pahalanya bisa dibayangkan ketika dia memanggil orang untuk sholat. Sejumlah orang yang datang untuk sholat dia mendapatkan 10 kebaikan, karena dalam Islam al-hasanatu bi asri amsalihha, satu kebaikan itu pahalanya 10 kebaikan. Ya, jadi kalau ada yang gara-gara dia azan kemudian orang datang sholat, yang sholatnya 100 kali 10 udah 1000 pahala. Ini saking motivasi untuk orang mau azan Pak. Ya, gitu. Kalau di kita kan azan beda kayak di Qatar kan. Kalau di Qatar orang azan itu digajinya 20 juta lebih gitu. Kalau di kita kan alhamdulillah gitu. Makanya ini sebuah kemuliaan dari Rasulullah SAW. Jadi Abu Hurairah itu adalah panggilan. Bahkan dalam satu riwayat memang Abu Hurairah itu senang dengan kucing, sampai pernah dikatakan, dikisahkan kucing itu masuk ke dalam lengan baju beliau. Kemudian Rasulullah menanyakan, ada apa itu? Ini kucing ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah memanggilnya ya Abu Hurairah. Pada saat itu Rasulullah kemudian menggelar beliau dengan Abu Hurairah. Dan sahabat siapa yang tidak senang ketika diberi gelar oleh Rasulullah SAW? Ya, seperti Ali diberi gelar Abu Turab, ya, dan lain sebagainya. Itu sangat senang ketika dikasih gelar oleh Rasulullah SAW. Ini pun menjadi contoh bahwa Islam sangat menyayangi makhluk banyak.
dan pahalanya besar. Bahkan dalam hadis yang lain ada seorang perempuan itu masuk neraka gara-gara habasatha, yaitu mengurung seekor kucing, walam tut'imha, kemudian tidak memberi makan kucing tersebut, hatta matat, sampai mati kucing itu, dakhalatin nar, dia masuk neraka. Jadi dalam Islam itu tidak masalah kalau kita punya hobi untuk memelihara hewan. Yang terpenting jangan sampai kita zalim terhadap hewan tersebut. Abdurrahman bin Sakhar, ini namanya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Isi hadisnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma nahaitukum anhu fastanibu, apa yang aku larang kepada kalian, fastanibu, maka tinggalkan. Wa ma amartukum, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian, bihi, ya, fa'tu minhu, maka datangilah atau lakukanlah, laksanakanlah, minhu, dari perintah tersebut, mastata'tum, semampu kalian." Ya, makanya hadis ini sebetulnya judulnya adalah mengambil yang mudah, meninggalkan yang sulit. Karena salah satu ruh dari ajaran Islam itu adalah taisir, kemudahan. Inna dina yusrun, agama itu mudah. Yang kadang-kadang mempersulit itu adalah kitanya. Ya. Rasul itu tidak membebani, bahkan Allah tidak membebani syariat kita itu dengan berat. Kita baca dulu hadisnya. Wa innama, sesungguhnya bahwasanya, ahlakal ladina, binasa orang-orang min qablikum, dari sebelum kalian, kasratu masailihim, mereka banyak bertanya, wa ikhtilafihim, dan menyelisih, yaitu perselisihan mereka, ala anbiyaihim, terhadap nabi-nabi mereka. Rawahul Bukhari Muslim. Hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Berarti hadis ini muttafaq alaih. Kalau sudah muttafaq alaih itu derajatnya di bawah Quran. Ya. Kalau sudah muttafaq alaih, riwayat Bukhari dan Muslim, sudah tidak diragukan lagi kesahihannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini yang pertama kita melihat adanya perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana hitukum anhu fastanibuhu. Jadi ajaran Islam itu adalah berisi perintah dan larangan. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selama Rasulullah memberikan larangan, maka jauhilah. Dan ketika Rasulullah memberikan perintah, maka datangilah. Bahkan kata Rasulullah, mastata'tu, semampu kalian. Sebetulnya hadis ini secara lengkapnya berkaitan dengan seorang sahabat yang ketika Rasulullah menyampaikan perintah tentang berhaji, berhajilah. Kemudian ada orang yang menanyakan, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Rasulullah tidak langsung menjawab. Maka kemudian Rasulullah, kalau aku langsung menjawab, jadilah wajibat, pasti akan menjadi wajib. Kemudian sampailah kepada redaksi ini. Artinya kalau Rasulullah sudah menyampaikan perintah, maka lakukanlah semampu kalian. Lihat di dalam surat An-Nur, hadirin jamaah rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanya saja perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, an yaqulu, mereka pasti mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami melaksanakan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beruntung. Gitu. Ini memberi syarat kepada kita sidqul iman, kejujuran keimanan, kebenaran keimanan seseorang itu ketika mendapatkan perintah dari Allah dan Rasul, dia cukup mendengar perintah itu kemudian melaksanakan. Tidak banyak bertanya. Kalau banyak bertanya itu khawatirnya seperti tadi kaum yang sebelumnya. Bahkan digambarkan ya Pak ya dalam surat Al-Baqarah. Ya, orang-orang Yahudi ketika mendapatkan perintah dari Nabi Musa. Wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa mengatakan kepada kaumnya, Allah menyuruh kalian menyembelih sapi betina. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Ulang
balik nanyakan gitu ya. Sampai di ujungnya itu Allah kan berat ngasih perintahnya. Kayak gimana ya Allah sapi betinanya? Warnanya akhirnya kan harus kuning kan gitu ya. Bahkan di ujungnya juga sapinya tidak pernah dipakai membajak. Ya mereka aja kesulitan. Itu persis seperti yang Allah gambarkan dalam surat Al-Maidah ayat 101, Pak. Bisa dicek Al-Maidah ayat 101. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukkum." Janganlah engkau menanyakan sesuatu perkara yang jika Allah tampakkan kepada kalian menjadi sulit. Bahkan di ayat selanjutnya itu pun pernah ditanyakan orang-orang sebelum kalian, yaitu Yahudi, kepada nabi-nabi mereka. Sehingga tadinya perintah itu mudah menjadi sulit. Ya. Tidak ada perintah dari Allah, kewajiban dari Allah sesungguhnya yang tadi Pak esensinya adalah untuk membebani manusia. Makanya kata Rasulullah, mastata'tum, ya, lakukan semampu kalian. Tidak ada perintah dalam Islam itu ingin menjadikan orang itu terbebani. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ada nggak Pak sejarahnya orang gara-gara puasa kemudian jadi sakit? Rajin gitu ya, Senin Kamis, rajin Nabi Daud tiba-tiba diopnam gitu ya, diinfus gitu. Ada nggak orang rajin tahajud gitu ya? Tiba-tiba kata dokter, wah ini gara-gara sering tahajud Bapak gitu ya. Kayaknya nggak ada ya. Justru Rasulullah SAW itu tercatat dalam sejarah itu cuma 3 kali sakit kalau tidak salah. Dan Rasulullah digambarkan bagaimana Siti Aisyah radhiyallahu anha, kebiasaan Rasulullah dalam kitab Syama'ilul Muhammadiyah itu digambarkan Rasul itu kalau tahajud sampai bengkak-bengkak kakinya ya, dan tidak pernah meninggalkan sholat witir. Sampai Rasul ditanya, Rasul kok sampai begininya, bukankah engkau orang yang sudah dijamin masuk surga? Bahkan surgamu sudah disediakan, inna a'tainakal kautsar. Mengapa sampai seperti itu ibadah? Apa kata Rasulullah? Jawabnya, afalam akuna abdan syakura. Aku tidak boleh menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau nggak sanggup saum maka dia boleh mengqadha, ya Pak ya. Orang kalau nggak sanggup sholat sambil berdiri bisa sambil duduk. Tidak sanggup sambil duduk sambil berbaring. Jadi tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan dalam ibadah. Makanya muncul kemudian dalam fikih itu rukhsah. Kalau kita sedang safar bepergian boleh menjama ya. Yang 4 menjadi 2, bisa ditakhir, bisa ditakdim. Tidak ada kesulitan. Sebetulnya yang menjadi sulit orang itu beribadah biasanya adalah hawa nafsu. Nah disinilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menegaskan, fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum, kaum-kaum sebelum kalian itu binasa gara-gara apa? Gara-gara banyak bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi ketika muncul perintah itu, mereka tidak langsung sami'na wa ata'na. Bahkan digambarkan dalam ayat itu sami'na wa asayna, kami dengar dan kami tidak melakukannya. Asal itu maksiat. Justru mereka mendurhakai perintah itu. Ya. Sedangkan kita itu digambarkan tadi di dalam surat An-Nur adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami mendengar dan kami melaksanakan. Fa innaka apa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim. Adalah mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena banyak bertanya. Ya kita aja, mohon maaf ya Pak ya, kalau punya rekanan teman gitu kan, banyak nanya kan kadang-kadang kesal ya. Atau punya bawahan gitu ya, udah dikasih gitu satu perintah SOP gitu ya, banyak nanya gitu, malah jadi cenderung mempersulitkan gitu. Sebetulnya kenapa Allah memberikan clue seperti itu? Allah memahami psikologi manusia. Oleh karenanya ulama mengatakan, hadirin rahimakumullah, ketika misalnya kita melakukan ibadah sesuatu, maka niatkanlah ibadah itu adalah mengikuti Rasulullah SAW, Pak. Bukan sekedar ada perintah atau ada larangan. Misalnya, punten, Bapak kenapa
tidak minum minuman keras misalnya. Saya mah kalau minum minuman keras batuk misalnya, bukan itu saja. Tapi apa? Saya mah mengikuti perintah Rasulullah. Nah itu kita dapat pahala. Seperti halnya misalnya kenapa Bapak sering saum Senin Kamis? Hati-hati jawabannya, jangan sekedar misalnya jawabannya saya mah pengen sehat misalnya. Tapi niatkan itu adalah ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan pahala. Karena setiap apapun yang dilakukan sebagai upaya untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW, kita mendapatkan pahala yang banyak. Ya, kenapa kita tidak boleh sampai kepada yang makruh? Karena walaupun larangan di sini secara umum jamaah ya, larangan di sini larangannya bersifat umum. Ada yang haram, ada yang makruh gitu ya. Tetapi kemudian para ulama memberikan landasan bahwa apa yang setiap Rasulullah larang, baik itu tingkatannya kepada yang haram ataupun yang makruh, maka setiap mukmin seharusnya dia meninggalkan itu karena mencintai Rasulullah SAW. Ya, punten-punten ya Pak ya. Kadang-kadang kita itu ada dua kriteria, ada yang mengamalkan dalil, ada yang mendalili amal. Yang dalilna weh gitu cocok kan gitu ya. Sehingga bisa perdebatan masalah rokok itu kan sangat panjang gitu ya. Nah, saya mah masih kena resep, inilah dalilnya misalkan begitu. Tapi Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, sebetulnya setengah dari kebagusan Islam seseorang itu adalah dia mampu meninggalkan yang tidak ada manfaatnya. Jadi memang kalau diuji hadis ini langsung misalnya kepada sesuatu yang bahkan itu belum tingkat keharaman yang mutlak, tapi itu masuk ke dalam kategori yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ya, sesungguhnya di situ ada kebaikan, banyak sekali kebaikan dari Rasul. Misal Rasulullah dalam satu hadis mengatakan tidak boleh kita minum sambil berdiri. Walaupun di riwayat lain Rasulullah ketika ibadah haji itu melakukan minum sambil berdiri karena beberapa kondisional ya. Nah, kalau kita mengkaji seperti ini, sesungguhnya bukan sekedar adab di situ dalam Islam, tetapi memang dari sisi kesehatan pun ya masuk kategori bagaimana Islam itu betul-betul agama yang sangat berhubungan dengan kesehatan. La yatanafas bil ina, tidak bernapas atau meniup minuman dan gitu ya. Itu banyak sekali Pak yang kadang-kadang dianggap sepele. Tetapi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu banyak kebaikan untuk umatnya. Dan ternyata memang setelah dikaji apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kehidupan itu banyak sekali manfaatnya dalam kehidupan kita. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dari hadis ini kita memaknai bahwa setiap perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sikap terbaik kita adalah sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun mana haitukum, apa yang aku larang kata Rasulullah SAW, fastanibu, maka jauhilah. Ya. Hari ini misalnya kita bahkan kemarin sudah ada edarannya ya Pak ya, khotib Jumat itu dari Kemenang untuk menyampaikan khutbahnya materinya tentang bahaya judul, tentang bahaya judi online. Ya. Karena ini sudah sangat berbahaya sekali. Ya. Bagaimana Rasulullah SAW sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwa kita sebagai umat Islam betul-betul menjaga keberkahan dari harta kita. Bukan sekedar harta ini ingin banyak, tapi yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah min aina wa aina, kan itu. Min aina iktasabahu, dari mana harta itu didapatkan dan akan dikemanakan harta itu didistribusikan ataupun dibelanjakan oleh kita. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita
dalam harta ini mencari keberkahannya. Sedikit tapi berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kesimpulannya terkait dengan hadis ke-9 ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk mengikuti ittiba terhadap Rasulullah SAW, karena Allah sudah mengingatkan di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kita berselisih terhadap satu masalah, maka yang terbaik adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 65 Allah mengatakan, fala wa rabbika la yu'minun. Demi Tuhanmu mereka tidak dianggap beriman hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim, pemutus bima syajara bainahum, terhadap perkara yang terjadi di antara mereka, summa la yajidu fi anfusihim, sehingga mereka tidak mendapatkan dalam hati mereka, dada mereka, harajan, kesempitan, wa yusallimu taslima, dan mereka menyerahkan dirinya kepada Allah taslima, betul-betul menyerahkan diri. Artinya tidak dianggap sempurna iman kita sehingga kita menjadikan Rasulullah sebagai hakim. Hakim itu artinya adalah sebagai pemutus di setiap perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Ya, jadi apakah ini menurut Rasulullah baik? Apakah ini menurut Rasulullah tidak baik? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itulah kesempurnaan keimanan seseorang sehingga mereka menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim di antara perkara-perkara yang terjadi di antara kehidupan mereka. Di akhir Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadisnya, kata Rasulullah SAW, taraktu fikum amrayn, aku meninggalkan bagi kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu bihi abada. Selama berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa dua perkara itu, dua pusaka itu? Kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Kitab Allah yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Selama umat berpegang terhadap Al-Quran dan juga sunnah, insya Allah itu jaminan dari Rasulullah SAW, dan tadillu bihi abada, tidak akan mengalami kesesatan dalam hidupnya selama mereka berpegang terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Inilah hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pengantar atau sekilas tentang hadis yang ke-9. Saya kira ruhnya adalah dalam kehidupan kita sehari-hari betul-betul kita bisa merasakan bahwa di setiap kewajiban yang Allah berikan itu Allah menginginkan kebaikan. Salat, puasa, zakat, dan lain-lain ibadah yang Allah wajibkan kepada umatnya, tidaklah itu sebagai beban bagi kita. Jadi upami orang kedah salat, kedah puasa, kedah ngalakonan ibadah, salaras nama eta teh sanes mangrupikeun beban kaki orang, tapi kebutuhan. Makanya kenapa kita sholat duhur? Bukan kewajiban, itu kebutuhan kita. Ya, kalau kita kerja dari jam 8 sampai jam setengah 12 itu sampingan sebetulnya Pak. Yang pokoknya itu adalah sholatnya. Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Cuman kita hidup di dunia harus bertahan hidup, ya, harus menafkahi keluarga. Maka kita pun diwajibkan fantasyiru fil ardh. Carilah rezeki Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar untuk bekal di dunia saja, tetapi jangan lupa untuk bekal di akhirat. Ya, puasa kita, ibadah kita, sholat kita itu adalah sebagai bekal kita nanti kita pulang ke alam barzah, pulang ke akhirat sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sebagian kalau ada tambahan atau tanya jawab enggak untuk penjelasan atau syarah